Meski pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta diperpanjang, namun kawasan Pasar Jatinegara masih ramai oleh pedagang dan pembeli. Warga pun tidak menerapkan physical distancing. Pasar Jatinegara masih tutup, namun pedagang tidak kehilangan akal. Sebagian pedagang membuka lapak di sepanjang emperan Balimester yang masih dalam kawasan Pasar Jatinegara. Bahkan beberapa pedagang menggunakan mobil untuk menjajakan barang dagangannya. Situasi di kawasan Pasar Jatinegara pun masih ramai oleh pedagang dan pembeli. Apalagi 3 hari jelang Lebaran, banyak pengunjung yang membeli pakaian. Pedagang dan pembeli pun tidak mengindahkan aturan physical distancing dalam bertransaksi. Pemirsa, hari ini juga masih ada aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pedagang dan pembeli memenuhi Pasar Tanah Abang tanpa menghiraukan aturan jaga jarak fisik. Padahal sudah lebih dari sebulan aturan PSBB diterapkan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Demi menyambung hidup, sejumlah pedagang di Tanah Abang rela kucing-kucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Bahkan para pembeli juga masih berdatangan membeli pakaian untuk dipakai Lebaran nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Revika Sibarani di Pasar Jatinegara, dan di Pasar Tanah Abang sudah ada Nadia Valerie. Kita ke Jatinegara terlebih dahulu. Revika, seperti apa keramaian di Pasar Jatinegara saat ini? Ya, Wilson dan pemirsa, dapat kami informasikan sejak hari Rabu kemarin di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya di sepanjang emperan Balimester yang ada di kawasan Jatinegara ini, memang dipenuhi oleh aktivitas jual beli para pedagang dan juga pembeli yang mulai ramai sejak Rabu kemarin hingga Kamis ini. Di mana sebelumnya dapat kami informasikan memang pasalnya Pasar Jatinegara ini tutup mengikuti arahan dari PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun para pedagang mengatakan mereka tetap nekat untuk berjualan mengingat kebutuhan mereka harus dipenuhi jelang 3 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, dan mereka pun mengatakan satu-satunya sumber penghasilan mereka hanyalah ada di tempat ini untuk berjualan. Dan bisa Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda bahwa kerumunan begitu terlihat di kawasan tempat saya melaporkan, baik pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya ini begitu berdekatan maupun dengan para pembeli yang datang, dan tidak terlihat adanya physical distancing atau jarak fisik yang terlihat di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana hal ini bertentangan begitu dengan perpanjangan dari PSBB di Jakarta yang diperpanjang hingga 4 Juni. Dan kami juga dapat menyampaikan pemirsa, tidak hanya yang berada di sepanjang emperan Balimester ini, namun kami juga tadi melihat ada pedagang yang sampai nekat untuk berjualan di dalam mobil karena mereka mengatakan sejak Pasar Jatinegara ini memang ditutup sejak 19 April kemarin, mereka tidak mendapatkan upah begitu, tidak mendapatkan biaya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan saat ini saya akan mencoba mengajak berbincang kepada salah satu pembeli begitu yang ada di tempat ini. Selamat siang, Ibu. Siang. Dengan Ibu siapa, Ibu? Saya berbicara. Lilis. Ibu Lilis. Iya. Ibu Lilis, ini kan dalam kondisi COVID begitu ya, Bu, masih pandemi COVID. Kok keluar rumah nih, Bu? Habis keperluan Lebaran, jadi mau nggak mau ya Bismillah aja deh. Buat ya beli apaan kayak gitu. Apa saja, Bu, memang yang dibeli, Bu, pada hari ini, Bu? Ini sih baju dalam sama daster sama sendal-sendal deh. Untuk keperluan Lebaran begitu ya, Bu, ya. Tidak takut begitu, Bu, ramai sekali begitu di tempat ini, tidak takut khawatir begitu akan adanya penyebaran COVID begitu, Bu? Takut sih, khawatir, cuman ya habis gimana baru ini keluar buat itu ganti-ganti. Oke, terima kasih ya Ibu Lilis ya untuk informasinya. Ya, pemirsa dan Wilson, Anda juga dapat mendengar tadi bahwa salah satu pembeli yang saya wawancarai mengatakan mereka membutuhkan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan memang dapat kami informasikan pula ketika Rabu kemarin ada petugas yang berjaga begitu baik di Dishub ataupun Satpol PP yang ada di tempat ini untuk menertibkan para pedagang yang berada di tempat ini, sehingga jelang siang hari ini memang para pedagang sudah tidak terlihat. Namun siang hari ini kami tidak melihat adanya petugas yang melakukan penertiban begitu di tengah ramainya kerumunan kawasan Pasar Jatinegara ini.
Wilson. Baik, terima kasih Revika. Selanjutnya kita ke Nadia Valerie. Nadia, jika di Jatinegara ramai sekali, hal yang samakah juga terjadi di sana, Nadia? Ya Wilson dan juga pemirsa, 3 hari menjelang perayaan Idul Fitri sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini untuk kondisi aktivitas jual beli di pusat perbelanjaan Tanah Abang ini masih ramai. Dapat kami informasikan Wilson, untuk saat ini memang suasana sudah lebih kondusif mengingat tadi baru saja dilakukan razia oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Namun berdasarkan informasi untuk para pedagang di sini tepatnya di Pasar Binaan Warga Jati Baru ini sudah mulai berjualan sejak pukul 4 pagi tadi. Dapat kami informasikan juga Wilson, untuk pedagang di sini kebanyakan dari mereka mayoritas menjual kebutuhan sandang dan memang untuk pembeli yang datang ke pasar hari ini mereka juga mencari pakaian ataupun kebutuhan untuk nantinya dipakai di hari raya. Dan ini tentunya Wilson sangat disayangkan mengingat hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memberlakukan kebijakan PSBB dan untuk kondisi di pasar tadi saat ada aktivitas jual beli ini tidak menerapkan physical distancing ataupun jaga jarak baik dari pihak pembeli dan penjual. Untuk pedagang yang ada di Pasar Binaan Warga Jati Baru ini, Wilson, kebanyakan merupakan pedagang lapak, artinya mereka tidak memiliki toko, namun mereka berjualan di ruas jalan yang tersedia, dan karena mereka berdekatan, bahkan berhimpitan satu sama lain, maka ini menyebabkan adanya kerumunan warga, dan aktivitas jual beli pun dilakukan secara berdekatan, dan sama sekali tidak menerapkan physical distancing. Dan ini Wilson, memang untuk pedagang di Pasar Tanah Abang, mereka bukanlah termasuk 8 sektor usaha yang dikecualikan, untuk tetap dapat beroperasi selama pandemi COVID-19. Namun para pedagang ini juga mereka mengatakan memanfaatkan waktu berjualan menjelang hari raya ini dikarenakan juga adanya kenaikan ataupun peningkatan dari jumlah warga yang datang ke pasar menjelang hari raya. Berbeda Wilson jika dibandingkan dengan beberapa pekan lalu di mana Pasar Tanah Abang ini sempat sepi, bahkan sempat ditutup untuk melakukan aktivitas jual beli. Wilson. Baik, terima kasih Nadia Valerie dari Pasar Tanah Abang, dan sebelumnya ada Revika Sibarani dari Pasar Jatinegara. Tetap hati-hati dan juga jaga kesehatan teman-teman. Pemirsa, sebuah supermarket di Brastagi mendadak jadi perbincangan warga. 1 orang kasirnya dinyatakan positif COVID-19. Bahkan setelah dilakukan rapid test, 14 karyawan lainnya dinyatakan reaktif. Setelah sempat menolak ditutup, petugas akhirnya menyegel dan mendisinfektan supermarket. Salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi warga di Medan, Sumatera Utara mendadak jadi pembicaraan. Pasalnya 1 orang karyawan supermarket dinyatakan positif menderita corona. Kasir supermarket ini dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang dilakukan oleh Puskesmas Rantang, Kecamatan Medan pada 15 Mei lalu. Gugus tugas bersama manajemen supermarket menelusuri orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien. Penelusuran bukan hanya dilakukan di supermarket, tapi juga di tempat tinggal karyawan. 130 orang langsung menjalani rapid test. Kita harus melakukan tracing, melacak semua kawan-kawannya yang berhubungan, yang kontak erat dengan kasus positif tadi. Ya, itu sedang kita lakukan sekarang. Hasil rapid test menyatakan 14 dari 108 karyawan reaktif virus corona. Saat didatangi tim gugus tugas COVID-19, pusat perbelanjaan masih beroperasi melayani pelanggan. Pihak manajemen menyatakan belum mendapat imbauan dari pemerintah setempat untuk menutup usaha. Namun demikian, imbauan agar mematuhi protokol kesehatan terus diberikan. Mesti ada arahan yang harus dari pemerintah Kota Medan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan manajemen, pimpinan. Kita jelaskan hal-hal apa nanti saran-saran dari pemerintah seperti itu. Sterilisasi supermarket segera dilakukan. Pemerintah Kota Medan akhirnya mengambil langkah tegas untuk menutup sementara supermarket. Saat ini 14 orang karyawan yang reaktif rapid test tengah menjalani isolasi dan menanti swab test. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pedagang sembako melakukan perlawanan pada Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan penertiban di Pasar Anyar Kota Bogor. Penertiban ini dilakukan sebagai penegakan aturan PSBB Kota Bogor tahap ketiga.
nggak dilarang. Batas jam ada. Anda diam. Mereka udah dikasih tahu. Penertiban pedagang Pasar Anyar Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai perlawanan. Kali ini dilakukan oleh Iwan Stompul, seorang pedagang sembako yang menolak barang dagangannya ditertibkan. Meski melawan, pedagang harus terima barang dagangan mereka yang memenuhi bahu jalan ditertibkan oleh petugas. Saya mencari nafkah sendiri. Kalau di tempat kita tidak melarang dagang, silakan. Tapi ada batas dagang, ada batas jam, ada batas tempat. Demikian. Artinya dia melanggar, Bang, ya? Dia melanggar. Semua orang nurut, semua mundur. Dia ada juga. Kini Kota Bogor telah memasuki penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga. Penertiban para pedagang di Pasar Anyar ini merupakan penegakan aturan PSBB. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya warga berpotensi menjadi epicentrum penyebaran virus corona. Sebagai antisipasi, pemerintah menggelar rapid test pada pengunjung pasar tradisional. Pada hari pertama rapid test COVID-19 di Pasar Tradisional Kota Makassar, petugas memeriksa seluruh pengunjung pasar. Petugas mengambil sampel darah dari sekitar 600 pedagang, pembeli, hingga juru parkir. Hasil rapid test menunjukkan salah satu pengunjung pasar positif virus corona. Akan direkomendasikan untuk ikut program isolasi. Nah, tentu diantar dulu pulang ke rumahnya, ditanya yang bersangkutan, mau pulang di rumahnya dulu, ambil pakaian atau apa gitu kan, ya persiapannya. Rapid test di Pasar Baru Karawang mendapati dari puluhan pengunjung 2 pedagang terindikasi positif virus COVID-19. 2 orang yang dinyatakan reaktif ini sudah langsung dibawa oleh ambulan dan dirujuk ke Rumah Sakit Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasar tradisional berpotensi menjadi epicentrum penyebaran corona. Sulitnya penerapan pembatasan jarak serta pengunjung yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas membuat aturan PSBB tidak dapat diterapkan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan.